Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nurmalasari dari kelas 12-9 OTKP 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya. Apabila ada bahasa verbal yang tidak dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih bisa dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, seperti tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Cara ini disebut juga dengan cara nonverbal. Selanjutnya, adapun ciri-ciri komunikasi yang efektif. Yang pertama, istilah. Penggunaan kata yang diartikan sama antara pengirim dan penerima pesan merupakan aturan dasar untuk mencapai komunikasi yang efektif. Kata-kata samar yang artinya mempunyai lebih dari satu makna yang dapat menimbulkan kebingungan dan salah paham. Yang kedua, spesifik. Pesan yang dipertukarkan harus spesifik. Artinya, pesan yang disampaikan harus jelas sehingga si penerima dapat menerima dan mengulanginya dengan benar. Ketiga, tersusun baik. Pesan harus berkembang secara logis dan tidak terpotong-potong. Yang keempat yaitu objektif, akurat, dan aktual. Artinya, pengirim informasi harus berusaha menyampaikan pesan seobjektif mungkin. Yang kelima, efisien. Pesan yang disampaikan harus ringkas dan seoriginal mungkin dan berusaha untuk menghilangkan kata yang tidak relevan. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman antara kedua belah pihak. Namun, ada beberapa tujuan komunikasi yang perlu Anda ketahui. Di antaranya pertama, agar hal yang disampaikan dapat dimengerti dengan cukup baik dengan adanya definisi di atas, maka menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Yang kedua, memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan, dan perkataan pribadi dapat diterima oleh orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang keempat, yaitu menggerak orang lain dalam melakukan sesuatu, misalnya dalam kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Yang pertama sebagai informasi. Komunikasi menyajikan suatu informasi yang diperlukan dari setiap individu maupun kelompok dalam mengambil suatu keputusan dengan meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan yang akan diputuskan. Yang kedua, sebagai kendali. Fungsi komunikasi sebagai kendali dapat diartikan bahwa komunikasi berperan untuk mengontrol perilaku orang lain maupun anggota dalam beberapa cara yang wajib dipatuhi oleh semua pihak. Yang ketiga, sebagai motivasi. Komunikasi memberikan dalam hal memotivasi melalui penjelasan yang dilakukan oleh para motivator. Selanjutnya ada syarat-syarat komunikasi. Yang pertama sumber, yang kedua komunikator, yang ketiga komunikan, yang keempat pesan, yang kelima saluran, dan yang keenam efek. Selanjutnya ada unsur komunikasi yang dapat dilihat dari slide ini yang berisi tentang sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik yang disebabkan oleh efek ke sumber. Yang terakhir ada manfaat komunikasi. Yang pertama, memahami semua informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, komunikasi dapat mempererat tali persaudaraan baik antar pribadi, golongan, kelompok, bangsa maupun negara. Yang ketiga, dengan berkomunikasi Anda bisa mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, komunikasi sangat penting bagi organisasi dalam melakukan dan menciptakan kerjasama yang baik. Yang kelima, komunikasi dilakukan sebagai proses sosial berwarga negara yang baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.